Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Davin Ramadhani dari NPI 146250007. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah program website sederhana berupa aplikasi kasir dengan nama Batas Desa. Website ini dibuat menggunakan 3 teknologi utama, yaitu HTML sebagai struktur, CSS sebagai tampilan, dan JavaScript sebagai logika perhitungan. Oke, pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan kode program satu persatu agar mudah dipahami. Saya mulai dari HTML. Baris pertama untuk pada kode HTML adalah doctype HTML. Baris ini berfungsi untuk memberitahu browser bahwa dokumen yang digunakan adalah HTML versi 5. Dengan adanya doctype ini, browser dapat menampilkan halaman lebih standar dengan standar yang benar. Selanjutnya terdapat HTML lang ID. Tag ini menandakan bahwa awal dari dokumen HTML. Lanjut untuk atribut lang ID, menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan dalam website ini adalah bahasa Indonesia, sehingga membantu browser dan mesin mencari memahami bahasa konten. Selanjutnya masuk ke bagian head ini. Di dalam head terdapat beberapa elemen penting. Yang pertama adalah meta sheet. Baris ini berfungsi agar semua karakter seperti huruf dan simbol dapat ditampilkan dengan benar tanpa error. Kemudian terdapat titel dan batas desa. Titel ini berfungsi sebagai judul website yang akan muncul pada tab browser. Selanjutnya ada link relationship. Baris ini digunakan untuk menghubungkan file CSS eksternal ke dalam file HTML sehingga tampilan website dapat diatur menggunakan CSS. Setelah bagian head ini selesai, masuk ke bagian body. Semua elemen yang terlihat oleh pengguna berada di dalam tab body ini. Dalam body, bagian pertama adalah header. Header ini digunakan untuk menampilkan identitas website. Di dalam header terdapat H1 dan batas desa yang berfungsi sebagai judul utama website. Kemudian ada P, ini berfungsi untuk alamat usaha. Selanjutnya setelah header terdapat main class, wrapper. Tag main digunakan untuk menandai konten utama website, sedangkan class wrapper nantinya digunakan
di CSS untuk mengatur layout halaman. Dalam main terdapat section class, menu. Section ini berisi seluruh daftar menu makanan dan minuman. Di dalamnya terdapat beberapa div class ini yang masing-masing mewakili satu menu. Pada setiap penukar terdapat img untuk menampilkan gambar menu, dan h3 untuk menampilkan nama menu, dan span untuk menampilkan harga, dan input type untuk memasukkan jumlah pesanan. Input ini memiliki nilai awal 0 dan minimal 0 agar tidak bisa diisi angka negatif. Setiap input juga memiliki atribut ID yang unik yang nantinya akan digunakan oleh JavaScript untuk mengambil nilai pesan. Selanjutnya, struktur menu card ini digunakan berulang kali untuk sebuah menu, baik minuman ataupun makanan. Perbedaannya hanya terletak pada menu, gambar, harga, dan input. Selain bagian menu, terdapat slide class Jadi ini sebagai bagian struk atau ringkasan pesanan. Di dalamnya terdapat judul, order summary, input diskon dalam persen. Tombol checkout, tombol reset, dan sebuah div dengan ID hasil yang digunakan untuk menampilkan hasil perhitungan. Tombol checkout memiliki atribut on click, one click, Untuk di bagian paling bawah body terdapat script. Dari sini berfungsi untuk menghubungkan file JavaScript ke HTML. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian CSS. Pada bagian awal CSS terdapat tanda bintang yang digunakan sebagai reset CSS, dan kode ini mengatur margin dan padding menjadi 0 serta menggunakan box sizing, box border box,
agar ukuran elemen lebih konsisten di berbagai browser. Kemudian pada bagian body CSS diatur jenis font yang digunakan, warna background, dan warna teks. Lalu warna teks yang dipilih bronsa, coklat, dan krem untuk menyesuaikan dengan konsep warung atau cafe. Untuk bagian header pada CSS diatur dengan background warna coklat tua, warna teks putih, teks rata tengah, dan padding agar tampilan header terlihat rapi dan jelas. Flash wrapper menggunakan display grid dengan dua kolom. Kolom pertama lebih besar untuk menu dan kolom kedua lebih kecil untuk struk. Dengan grid ini, layout website menjadi lebih terstruktur. Kelas menu grid juga menggunakan CSS grid dengan 3 kolom, sehingga menu ditampilkan dalam 3 kolom yang rapi dan sejajar. Untuk menu card diberi background putih, border halus, border radius agar sudutnya membulat, dan box shadow agar terlihat seperti kartu. Selain itu, terdapat efek hover yang membuat menu card sedikit terangkat saat diarahkan mouse, sehingga tampilan lebih interaktif. Untuk bagian resep atau truk juga diberi background putih, border radius, dan shadow agar konsisten dengan menu card. Tombol checkout dan reset diatur dengan warna berbeda agar mudah dibedakan. Tombol checkout berwarna coklat tua, sedangkan tombol reset berwarna lebih terang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian JavaScript. Pada JavaScript terdapat function cetak. Function ini dijalankan ketika tombol checkout ditekan. Di dalam function cetak terdapat array bernama items. Array ini berisi data semua menu, yaitu ID input, nama menu, dan harga. Pengguna array ini bertujuan agar menu lebih terstruktur dan mudah dikelola. Kemudian terdapat variabel total yang digunakan untuk menyimpan total harga, dan variabel output yang digunakan untuk menyimpan teks hasil perhitungan.
Setelah itu array items di loop menggunakan for each. Pada setiap item, program mengambil elemen input berdasarkan ID menggunakan dokumen get elemen by ID. Nilai input kemudian diubah menjadi angka menggunakan parseling. Jika input kosong, maka nilainya dianggap 0 agar tidak terjadi error. Jika jumlah pesanan lebih dari 0, maka program menghitung subtotal dengan cara mengalihkan jumlah pesanan dengan harga menu. Subtotal ini kemudian ditambahkan ke variabel total dan hasilnya disimpan ke dalam output. Jika setelah looping total masih benar 0, maka program akan menampilkan pesan bahwa pengguna belum memilih menu. Selanjutnya, program mengambil nilai diskon dari input diskon. Diskon ini dihitung dalam bentuk persen. Potongan diskon dihitung dengan cara total dikalikan diskon dibagi 100. Setelah itu, program menghitung PPN sebesar 2% dengan rumus total dikali 0,2. Kemudian program menghitung total pembayaran akhir dengan rumus total dikurangi potongan diskon tambah PPN. Hasil perhitungan berupa subtotal, diskon PPN 2%, dan total bayar ditampilkan ke dalam div. Hasil menggunakan inner HTML. Selain function setup, dapat juga function reset pesanan. Function ini berfungsi untuk mengosongkan semua input number dan menghapus hasil perhitungan, sehingga pengguna bisa memulai pesanan baru. Sebagai kesimpulan, website kasir baris desa ini dibuat menggunakan HTML sebagai struktur dan CSS sebagai tampilan dan JavaScript sebagai logika perhitungan. Website ini mampu menghitung pesanan, diskon, dan PPN 2% secara otomatis sehingga memudahkan proses transaksi. Jadi saya akan menjalankan websitenya semuanya satu-satu.
Baik, kali ini saya akan menambahkan di penjelasan dari HTML, CSS, dan JS Code. HTML bukanlah bahasa pemrograman, melainkan bahasa metode yang digunakan untuk menyusun struktur halaman web, yang artinya HTML berfungsi untuk menentukan bagian mana yang menjadi judul, paragraf gambar, tombol, dan input. Tanpa HTML, website tidak akan memiliki struktur yang jelas. Oleh karena itu, sebelum membahas tampilan dan logika, sangat penting untuk memahami HTML terlebih dahulu. Untuk baris pertama, yang pada HTML adalah tab HTML. Baris ini berfungsi untuk memberitahu browser bahwa dokumen ini menggunakan standar HTML5. Tanpa tab ini, browser dia bisa saja menampilkan halaman dalam mode lama yang menyebabkan tampilan tidak konsisten. Setelah itu terdapat tag HTML yang ID. Tag HTML yang ID ini menandakan awal dari keseluruhan dokumen HTML. Terdapat yang ID menunjukkan bahwa bahasa utama halaman ini adalah bahasa Indonesia. Hal ini penting untuk accessibility dan juga untuk mesin pencari. Selanjutnya kita masuk ke bagian head. Bagian head isi informasi penting yang tidak tampilkan langsung ke layar, tapi sangat dibutuhkan oleh browser. Di dalam head terdapat meta set TF8. Fungsi baris ini adalah agar karakter yang digunakan bisa ditampilkan dengan benar, termasuk huruf, angka, dan simbol. Tanpa garis yang tepat, teks bisa berubah menjadi simbol aneh.
Kemudian di batas desa. Setelah ini akan muncul titik browser. Walaupun terlihat sederhana, itu sangat penting karena menjadi identitas halaman. Masih di bagian head, dapat link role style sheet ref style CSS. Versi ini digunakan untuk menghubungkan file CSS eksternal, pemisahan antara HTML dan CSS, tujuan agar kode logo rapi dan mudah dikembangkan. Selanjutnya di bagian body, bagian head selesai, kita masuk ke bagian body. Semua elemen yang terlihat oleh pengguna berada dalam body ini. Elemen pertama di dalam body adalah header. Header digunakan untuk menampilkan yang atas website yang biasanya berisi judul dan informasi utama. Dalam header terdapat satu batas desa. Teks 1 digunakan karena merupakan heading paling penting. Biasanya dalam satu halaman hanya ada satu agar struktur halaman tetap jelas. Di bawahnya terdapat B, dalam cek format B. Paragraf ini berfungsi sebagai tanpa alamat. Walaupun sederhana, ini memberikan konteks bahwa website ini mempresentasikan sebuah tempat usaha. Setelah itu terdapat main class wrapper. Tagman menunjukkan bahwa bagian ini adalah konteks utama dari halaman. Class wrapper digunakan
Karena agar seluruh isi bisa diatur atau letaknya menggunakan CSS. Penggunaan kelas ini sangat penting karena memungkinkan kita mengatur layout tanpa harus mengubah struktur HTML. Nah, di halaman terdapat check-in kelas menu, dan ini digunakan untuk menambahkan konten menu, membuat season, membuat HTML lebih semantik dan mudah dipahami. Dalam section menu terdapat div class menu grid. Ini berfungsi sebagai wadah untuk semua menu yang akan ditampilkan dalam bentuk grid. Nah, setiap menu dibuat menggunakan div class. Menu card ini presentasikan satu item menu. Di dalam menu card terdapat img. Tag img ini digunakan untuk menampilkan gambar menu agar pengguna lebih mudah mengenali menu secara visual. Kemudian ada H3. Tag H3 ini digunakan karena nama menu merupakan subjudul dan judul utama halaman. Nah, selanjutnya terdapat span. Nah, yang span digunakan karena tersangka tidak memerlukan baris baru. Lalu berikutnya input type number. Ini digunakan untuk memasukkan jumlah pesanan. Input diberi nilai awal 0 dan batas minimum 0 agar tidak bisa membalikkan angka negatif. Nah, type ID, type input memiliki ID unik. ID ini sangat penting karena akan digunakan oleh JavaScript untuk membaca nilai input.
Eee, untuk menukar ini digunakan berulang kali untuk skala menu dengan struktur yang sama. Jadi tampilan website menjadi konsisten dan rapi. Setelah bagian menu terdapat asset class. Asset digunakan untuk menampilkan konten pendukung, yaitu ringkasan pesan. Di dalam asset terdapat judul atau summary, diskon, tombol jackpot, tombol reset, dan div ID hasil yang digunakan untuk menampilkan hasil perhitungan. Di bagian bawah body terdapat script uh, script JS. Script diletakkan di bawah karena seluruh elemen HTML sudah dimuat sebelum JavaScript dijalankan. Setelah saya menjelaskan script yang pertama HTML, pada website ini saya ingin memperdalam kembali alasan kenapa struktur HTML dibuat seperti ini, dan bukan asal seperti hal ini penting karena dalam pengembangan website, struktur yang rapi akan sangat membantu ketika website dikembangkan lebih lanjut. Sebagai contoh, ini suatu saat website ini ditambahkan fitur baru seperti login atau melakukan penjualan. Struktur HTML yang rapi akan sangat memudahkan proses pengembangan tersebut. Developer tidak perlu mencari-cari bagian mana yang harus diubah karena setiap bagian sudah memiliki peran masing-masing. Oke, setelah struktur HTML selesai dibuat, langkah berikutnya adalah mengatur tampilan. Disinilah peran CSS menjadi sangat penting. Tanpa CSS, website ini hanya akan tampil sebagai teks dan
dan gambar tanpa tata letak yang jelas. CSS atau digunakan untuk mengatur bagaimana elemen HTML ditampilkan di layar. Dengan CSS kita bisa mengatur warna, mengatur ukuran, mengatur posisi, jarak, dan berbagai aspek visual lainnya. Pada website ini CSS digunakan untuk menciptakan tampilan yang sederhana, rapi, dan mudah digunakan. Tujuan utama dari desain ini bukan untuk terlihat mewah, tetapi untuk memastikan bahwa pengguna bisa dengan mudah memahami dan menggunakan website. Pada bagian awal file CSS terdapat selektor bintang. Selektor ini berarti semua elemen HTML. Uh, Pada bagian ini diatur properti seperti margin, padding, dan box sizing. Tujuan dari reset CSS ini adalah untuk menghilangkan pengaturan bawaan dari browser. Setiap browser memiliki default style yang berbeda, sehingga tanpa reset CSS, tampilan website bisa berbeda-beda di setiap browser. Dengan CSS kita menyamakan di awal tampilan sehingga desain yang kita buat akan lebih konsisten. Selanjutnya kita lanjut ke bagian body. Pada bagian body diatur jenis font, warna latar belakang, warna teks, pemilihan font dilakukan dengan tujuan agar teks mudah dibaca. Font yang terlalu dekoratif akan menyulitkan pembacaan sesuai untuk angka
harga dan jumlah pesanan. Oleh karena itu, digunakan font yang sederhana dan bersih. Warna latar belakang dibuat terang agar kontras dengan elemen menu yang berwarna putih. Kontras ini membantu pengguna membedakan antara latar belakang atau konten utama. Lanjut ke bagian header. Bagian header diatur dengan warna latar belakang yang lebih gelap dibanding body. Tujuannya agar header langsung terlihat sebagai bagian tinnitus website. Teks pada header dibuat berwarna terang agar mudah dibaca. Selain itu, teks dibuat rata tengah untuk memberikan kesan rapi dan seimbang. Padding ditambahkan agar isi header tidak terlalu mepet ke tepi layar. Header ini menjadi elemen pertama yang dilihat pengguna, sehingga desainnya dibuat sederhana tetapi jelas. Flash filter digunakan untuk mengatur letak utama halaman. Pada bagian ini digunakan JavaScript. JavaScript memungkinkan kita membagi halaman menjadi beberapa kolom. Di bagian website ini, halaman dibagi menjadi 2 kolom, biru untuk menu dan kolom kanan untuk instruksi atau ringkasan pesanan. Kolom menu dibuat lebih lebar karena bersih banyak informasi, sedangkan kolom strict dibuat lebih sempit karena menampilkan ringkasan. Pengaturan ini membantu fokus pengguna saat memilih menu. Selanjutnya, di dalam kolom menu terdapat menu grid. Menu grid ini juga menggunakan JavaScript, tapi dengan jumlah kolom lebih banyak, biasanya 3 kolom. Penggunaan grid ini membuat menu tersusun rapi secara horizontal dan vertikal. Jika layar diperbesar atau diperkecil, grid akan tetap menjaga kerapian susunan menu. Ini menunjukkan bahwa CSS tidak hanya mengatur warna tetapi struktur visual.
Nah, lanjut ke bagian minicore. Minicore merupakan elemen penting dalam tampilan website ini. Diberi terbelakang putih agar kontras dengan background halaman. Radius digunakan untuk membuat sudut minicore menjadi bulat. Sudut yang bulat berikan kesan modern dan tidak kaku. Untuk fix itu ditemukan untuk memberi efek bayangan. Efek ini membuat minicore terlihat lebih seperti terangkat dari latar belakang sehingga tampilan terasa lebih hidup. Menukar jika diberi efek hover ketika kursor diarahkan ke menukar atau sisi kartu sedikit berubah atau bayangan menjadi lebih jelas. Nah, efek hover ini memberi umpan balik visual pada pengguna bahwa elemen tersebut bisa berinteraksi walaupun terlihat sederhana. Efek ini sangat membantu meningkatkan pengalaman pengguna. Menu gambar menu diatur agar ukuran konsisten. Biasanya gambar diberi lebar 100% agar menyesuaikan dengan lebar monitor. Untuk pengaturan ini, semua gambar terlihat seragam, tidak merusak data letak. Pengguna gambar yang konsisten membuat tampilan website terlihat profesional walaupun sederhana. Nah, bagian resep ini juga menurut desain yang mirip dengan menukar. Tujuannya adalah menjaga konsistensi tampilan. Resep ini beri latar belakang putih, pada radius, dan bayangan. Dengan desain ini itu terlihat jelas dan mudah dibaca. Selanjutnya untuk tombol checkout yang diset diatur dengan warna yang berbeda. Warna tombol checkout biasanya mencolok merupakan tombol utama. Tombol reset dibuat dengan warna yang berbeda agar pengguna tidak salah menekan. Padding dan pada radius juga ditambahkan agar tombol nyaman diklik. Tujuan desain CSS yaitu secara keseluruhan pada website ini tujuan untuk menampilkan membuat tampilan rapi, memudahkan pengguna membaca informasi, meningkatkan kenyamanan pengguna, dan mendukung fungsi website sebagai aplikasi kasir.
Dalam aplikasi batas desa ini, JavaScript memiliki beberapa peran utama, yaitu membaca jumlah pesan dari setiap menu, menghitung total masing-masingnya, menjumlahkan total keseluruhan, mendukung diskon, menghitung diskon, dan menghitung PPN sebesar 2%, dan menampilkan hasil akhir ke dalam website atau halaman website. Lanjut ke bagian fungsi cetak. Yang utama dari JavaScript, yaitu ini dipanggil ketika tombol checkbox ditekan, yang artinya selama tombol yang ditekan tidak ada pertekan yang dilakukan. Hal ini penting karena kita ingin memberi kebebasan kepada pengguna untuk mengisi pesanan terlebih dahulu. Baru selesai itu sistem menghitung totalnya. Di dalam fungsi cetak terdapat sebuah array bernama item. Array ini berisi data menu seperti ID input, nama menu, dan harga menu. Pengguna array ini sangat penting karena membuat data menu tersimpan dalam satu tempat. Jika suatu saat ingin menambahkan atau mengurangi menu, kita hanya perlu mengubah isi array tanpa harus mengubah seluruh kode perhitungan. Nah, selanjutnya ada variabel total dan output. Variabel total digunakan untuk menyimpan hasil penjumlahan seluruh pesanan. Variabel output digunakan untuk menyimpan teks yang nantinya akan ditampilkan di layar. Mana variabel ini membantu agar data perhitungan tidak bercampur dan lebih mudah dikelola. Jadi sekarang kita jalankan website-nya. Posisi diskon.
Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.